video kali ini saya akan menjelaskan tutorial mendigitasi citra satelit. Sebelumnya, mengapa kita membutuhkan citra satelit? Karena kita akan menggambar atau menjiplak yang disebut juga dengan digitasi yang memerlukan acuan citra satelit sebagai peta acuan. Sebelumnya, peta satelit sendiri itu memiliki dua cara untuk memperolehnya. Yang pertama menggunakan cara survei primer ini dengan memakai drone. Nah, dengan drone ini kita akan memfoto daerah yang ingin kita digitasi. Dan lalu yang kedua itu menggunakan survei sekunder. Survei sekunder sendiri dapat dilakukan dengan melihat Google Maps dan SAS Planet. Oke, lanjut. Sebelum memasuki video tutorial digitasi, kita perlu mengetahui apa itu digitasi dan pemetaan. Digitasi atau pemetaan citra satelit dapat didefinisikan sebagai proses konversi atau pengubahan data raster ke dalam format digital. Nah, dalam metode digitasi ini sendiri kita memiliki dua metode. Yang pertama yaitu digitasi menggunakan metode digitizer. Dalam proses digitasi ini kita menggunakan proses manual, yaitu menggunakan sebuah meja dan digitasi nilai digitizer. Lalu kedua ini adalah cara yang akan kita praktekkan, yaitu digitasi on screen di layar monitor. Digitasi on screen paling sering dilakukan karena lebih mudah dan tidak memerlukan angka tambahan lainnya. Untuk mendigitasi secara on screen ini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama ArcGIS. Oke, lanjut. Nah, dalam digitasi ini kita akan membuat save file baru. Tata cara yang dilakukan adalah yang pertama, siapkan peta yang akan digitasi, peta. Yang kedua, masukkan batas administrasi peta atau save file. Yang ketiga, pilih menu Create and Feature pada ArcMap, lalu kita mulai. Langsung saja kita masuk ke aplikasi ArcGIS. Untuk mendigitasi peta ini sendiri, teman-teman, pastinya hal yang pertama perlu kalian siapkan adalah batas administrasi suatu daerah yang ingin kalian digitasi. Di sini saya akan memasukkan batas administrasi Kecamatan Logosari yang berada di Kabupaten Bondowoso. Oke. Caranya mudah, kita tinggal tarik lalu lepas di sini. Oke, teman-teman. Nah, di sini bagaimana sih cara untuk mendapatkan citra satelit secara real time? Nah, untuk mendapatkan citra satelit secara real time ini sendiri, teman-teman bisa mendapatkannya melalui aplikasi ArcGIS sendiri. Caranya yaitu kita tinggal klik icon yang ada tanda plusnya ini, add data, kita add base map. Lalu kita tinggal pilih. Nah, untuk base map sendiri yang biasanya kita gunakan digitasi peta yaitu imagery. Kita add. Oke, kita add. Untuk teman-teman sendiri, dalam mendigitasi peta yang melalui base map ArcGIS sendiri, tentunya ArcGIS kalian harus terkoneksi pada internet. Untuk mengetahui ArcGIS kalian sudah terkoneksi dalam internet atau belum, kalian pilih di toolbar icon laptop atau komputer kalian, klik tanda panah ini, lalu klik gambar globe ini, bola dunia, klik kanan, lalu test connection now. Ketika ada tanda silang di bola dunia ini, maka ArcGIS kalian tidak terkoneksi dengan internet. Oleh karena itu, kalian harus koneksikan dulu terhadap internet. Oke, di sini sudah terlihat. Ini adalah Kecamatan Logosari yang ada di Bondowoso.
Untuk mendigitasi peta sendiri, tentunya kita harus mentransparansikan warna ini dan hanya menyisakan batas administrasinya. Caranya bagaimana? Kalian tinggal ke layar, klik warna ini di bawah tulisan kecamatan atau save file kalian, klik 2 kali, lalu fill colornya kalian hilangkan. Outline colornya saya rubah menjadi warna kuning supaya terlihat. Oke, dalam batas-batas administrasi ini save file sedikit bergeser di Basenet Artist. Kenapa bergeser? Karena perbedaan titik kunci koordinatnya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena hal itu biasanya bergesernya tidak terlalu jauh. Oke, dalam mendigitasi peta sendiri kita menggunakan data vektor. Nah, dalam digitasi peta sendiri ada 3 data vektor yang kita gunakan, yaitu pertama vektor poligon, polyline, dan point. Nah, untuk poligon sendiri biasanya itu digunakan untuk menghitung luasan suatu daerah atau bangunan. Nah, poligon sendiri ini nanti contoh penerapannya itu pada kita mendaerahi suatu luasan bangunan atau mempersilih suatu rumah-rumah. Nah, untuk polyline sendiri biasanya itu hanya berupa garis yang menghitung suatu panjang kawasan atau jalan. Nah, polyline sendiri ini biasanya digunakan untuk membuat batas administrasi seperti ini atau jalan. Nah, yang ketiga ini point. Point sendiri ini biasanya digunakan untuk menandai suatu wilayah. Nah, teman-teman ketika kalian membuka Google Map toko dekat daerah rumah, maka yang keluar akan beberapa toko-toko dan poin-poin. Nah, poin-poin tersebut inilah yang digunakan untuk menandakan suatu toko. Oke, langsung kita contohkan. Pertama-tama untuk mendigitasi peta, pastikan kalian zoom in terlebih dahulu supaya terlihat bagian mana yang ingin kalian digitasi. Pertama-tama yang perlu kalian lakukan dalam mendigitasi peta yaitu siapkan toolbar editor. Nah, ini toolbar editor. Jika di atas kalian belum tersedia toolbar editor, mudah sekali. Kalian tinggal klik kanan di bagian yang kosong di daerah atas ini, lalu kita pilih tentang editor, maka toolbar editor sendiri akan muncul dan kalian tinggal menaruhnya di sini. Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuka katalog. Setelah membuka katalog, kalian tinggal klik kanan dari beberapa folder yang telah kalian konekkan ke katalog, lalu pilih new, save file. Oke, di sini saya akan mencontohkan save file point terlebih dahulu. Kita tandai pos saja. Oke, kita pilih mau point, polyline, polygon atau yang lain. Di sini saya akan mencontohkan save file point. Untuk mendigitasi peta sendiri kita harus memasukkan koordinat sistem dulu terlebih dahulu. Berhubung Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Telagosari ini berada di zona UTM 1984. Lalu Kabupaten Bondowoso sendiri terletak 49S yang artinya kotak ke-49 sebelah selatan dari garis khatulistiwa. Kita pilih yang 49S. Klik OK. Nah, lalu kita OK. Lalu kita pilih editor, start editing. Ini kita klik pause, lalu OK. Nah, di sini kan masih belum muncul titiknya itu mana. Ini belum muncul. Kalian pilih icon create fitur, lalu pilih pause, pilih di sini point. Klik point di sini. Nah, setelah kalian pilih point, maka poin tersebut akan muncul. Kalian tinggal meletakkan di manakah pos yang berada. Misal pos ada di sini,
klik 1 kali, lalu di sini klik lagi 1 kali, di sini lagi klik, di sini klik. Nah, ketika kalian tidak sengaja menaruh suatu poin di sini atau dimanapun dan ingin menghapusnya, kalian tinggal klik undo di sini di menu toolbar untuk create, maka garis ini akan hilang, kembali ke poin ini. Nah, ketika sudah menyelesaikan poin atau ingin beristirahat, kalian pilih tombol editor, save edit, lalu ke editor lagi, stop editing, maka poin sudah tersimpan. Nah, di setiap kita membuat save file, satu save file ini memiliki satu identitas. Nah, tiap-tiap poin ini memiliki identitas yang berbeda. Identitas tersebut bisa kita lihat di menu layer, klik kanan save file baru yang kita buka, lalu kita open attribute table. Nah, di open attribute table ini terdapat 4 titik, sesuai bukan di sini 4 titik. Nah, tiap titik ini memiliki identitas yang berbeda-beda. Nah, ketika kalian ingin melanjutkan editing yang tadi, kalian tinggal klik tombol editor, start editing, lalu pilih pause yang tadi itu, lalu kalian klik OK, lalu ke create fitur, klik lagi pause, lalu pilih poin, kalian tinggal tambahkan. Nah, untuk teman-teman, ketika kalian langsung stop editing tanpa men-save dahulu, maka akan muncul peringatan seperti ini. Ketika teman-teman klik no, maka hasil editan terbaru kalian yang menaruh save file itu maka akan hilang. Ketika milih yes, maka teman-teman editannya akan langsung tersimpan. Begitu. Nah, lanjut di sini kita akan menjelaskan bagaimana caranya membuat polyline dalam peta. Untuk caranya sendiri hampir sama seperti yang pertama-tama. Tentunya kita pilih editor, start editing. Maaf salah teman-teman, kita ke katalog terlebih dahulu, lalu ke folder yang sudah kalian koneksikan dengan katalog, klik kanan, new, kalian pilih save file. Jadi di sini misalnya kita akan mendigitasi jalan. Kita pilih jalan. Nah, jalan sendiri kan berupa garis yang panjang. Jadi kita gunakan polyline. Untuk koordinat sistemnya sama, kita masukkan koordinat sistem yang tadi. Nah, untuk koordinat sistem Bondowoso ini sudah saya masukkan ke folder favorit. Kita klik ke favorit, kita klik tombol OK. Lalu kita pilih polyline OK. Nah, setelah jalan ini selesai, sama seperti tadi, kalian klik tombol create and fitur. Sebelum kalian mengklik tombol create and fitur, kalian pilih ke editor, start editing. Nah, di sini ada pilihan untuk editing yang tadi itu. Yang pertama poin, pause. Nah, untuk editing yang mau kita gunakan itu polyline, kita pilih jalan. Lalu kita klik OK. Ke menu create and fitur, kita pilih jalan, lalu line. Kalian tinggal menempatkan titik-titik untuk membuat jalan tersebut. Nah, ketika kalian tidak sengaja juga mengklik tombol di sini, dan bagaimana caranya untuk menghapus titik ini, kalian tinggal tepatkan kursor kalian ini ke titik ini, lalu klik kanan, delete vertex. Nah, kalian tinggal lanjutkan teman-teman. Nah, di saat seperti ini terus kalian mau klik kanan tetapi malah double klik, jalan ini kan sudah terbentuk. Jadi mau tidak mau teman-teman harus melakukan untuk create dan hilang dan titiknya akan hilang dari awal yang kalian buat. Oleh sebab itu teman-teman harus berhati-hati dalam membuat polyline ini.
Jika sudah, kalian tinggal double klik, lalu sama seperti membuat poin tadi ke editor, save edit, lalu kita stop editing, maka jalan tersebut akan tersimpan. Nah, di sini kan karena gambarnya kurang terlihat jelas, kalian tinggal ubah saja di menu layer, klik icon garis ini di bawah tulisan jalan, double klik, lalu kalian tinggal pilih warnanya, misalnya kalian ingin warna hitam, boleh. Width-nya ini, pelebarannya tinggal kalian besarkan supaya jalan tersebut terlihat. Nah, untuk teman-teman sendiri ketika ingin melanjutkan mendigitasi jalan itu, kalian tinggal klik ke menu editor, start editing, pilih tadi jalan, lalu ke OK, create and fitur, pilih jalan, pilih line, pilih titik terakhir lagi. Nah, kalian tinggal klik tambahkan lagi di sini. Nah, seperti itu teman-teman untuk melanjutkan mendigitasi jalan yang kalian pilih. Nah, di sini kan untuk polyline sendiri ada pilihan line dan rectangle. Nah, ketika teman-teman memilih rectangle, yang terhitung di sini adalah keliling suatu daerah, bukan luasan. Nah, untuk luasan sendiri itu digunakan pada poligon. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut yang terakhir kita ke menu poligon. Poligon sendiri biasanya digunakan untuk memersil suatu daerah atau kawasan atau juga bangunan-bangunan yang gunanya melihat suatu luasan daerah tersebut atau bangunan tersebut. Caranya sama, kalian tinggal klik kanan, pilih new, pilih save file, lalu pilih fitur type ke polygon. Nah, di sini saya akan mengganti namanya menjadi persil bangunan. Kalian tinggal masukkan koordinat sistem dari wilayah yang kalian ingin digitasi. Kalian klik OK, lalu OK. Kalau jika sudah, masuk ke menu create and jika sudah ke editor, start editing, kita pilih persil bangunan, lalu klik OK. Masuk ke menu create and fitur, masuk ke persil bangunan, lalu kita mencoba mersil. Oke, ini oke, lanjut kita ini. Nah, ketika kalian salah mengklik ingin menghapus garis ini, sama seperti cara menghapus di polyline, kalian tinggal klik kanan titik ini, lalu delete vertex, kalian tinggal masukkan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, sama. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di video-video selanjutnya.